Baik, kita lanjutkan untuk belajar tentang container isolation. Jadi pada langkah-langkah di atas, kita telah menjalankan beberapa perintah via container instance with help of, kita menjalankan beberapa kontainer dengan perintah docker containeran. Kemudian perintah ini bisa menampilkan semua daftar kontainer. Terus kenapa ada banyak kontainer di dalam daftar padahal mereka menggunakan image Alpine atau image yang sama? Ini adalah hal penting dalam konsep keamanan perdokeran. Nah, jadi dalam dunia Docker. Jadi meskipun saat dijalankan menggunakan perintah Docker containeran itu image-nya sama, tapi setiap eksekusi itu dia bedakan atau diisolasi. Jadi kontainer itu terisolasi ya. Jadi kayak VM juga tuh. Misalnya kita bikin VM1, VM2 itu kan lain-lain loh walaupun misalnya ISO-nya sama. Jadi setiap kontainer mempunyai file system yang berbeda-beda dan jalan dengan namespace yang sama. Jadi secara default kontainer tidak dapat berinteraksi dengan kontainer lain. Oke, jadi misalnya mungkin ini yang sering dibilang orang Docker lebih aman ya. Jadi secara default Docker itu tidak bisa berinteraksi dengan Docker lain. Jadi kalau satu Docker itu dihack orang, hacker nggak akan bisa berpindah ke Docker lain secara default kecuali kalau ada cara untuk berkomunikasi. Ya tidak bisa. Kemudian meskipun mereka menggunakan image yang sama. Nah, ini contohnya yang lain. Oke, kita coba jalankan. Kita klik juga di sini. Nah, /bin/ash, kalau tadi kan /bin/sh ya, adalah tipe shell variable shell yang berbeda, yang lain di dalam image Alpine. Saat kontainer menjalankan dan kita berada dalam command prompt-nya, kita bisa mengetik perintah di bawah ini. Oke. Kemudian ls ya. Di sini juga bisa kita ini, saya copy aja deh. Paste. Oke, bisa. Nah, sama ya. Perintah echo yang pertama membuat sebuah file namanya hello.txt dan isinya adalah hello world. Jadi echo itu tampilkan tapi isinya dimasukkan ke dalam file hello.txt. Kemudian perintah kedua menampilkan isi folder ya. Nah, di sini ketahuan ada isi foldernya sebuah file hello.txt. Kemudian kita exit. Nah, kemudian kita coba lihat bagaimana sebuah isolasi bekerja. Kalau yang pertama ini tadi kita udah bikin file hello.txt ya. Kalau kita jalankan gini, nah ini nggak ada hello.txt-nya karena ini beda VM lagi, beda kontainer lagi kan. Kalau ini tadi, jadi walaupun dia sama-sama pakai Alpine, tapi dia berbeda, dianggap kontainer yang berbeda. Oke. Nah, di sini penjelasannya dia dibedain. Jadi walaupun apa yang ada di kontainer pertama tidak akan sama dengan yang di kontainer kedua. Dalam keseharian,
pengguna Docker biasanya menggunakan keuntungan ini tidak hanya untuk security tapi juga untuk melakukan uji coba terhadap efek dalam perubahan aplikasi. Nah, isolation allow user. Nah, jadi isolasi memungkinkan pengguna untuk membuat sebuah kontainer yang berbeda, terpisah, terisolasi dari sebuah aplikasi atau service ya. Kemudian intinya misalnya kita punya image, terus kita pengen ngetes, kita edit sedikit image-nya, terus kita tes, kita jalankan itu nggak akan mengganggu yang sudah ada sebelumnya gitu. Sehingga kalau misalnya ada error-error yang kontainer yang sebelumnya sudah jalan ya tetap aja jalan. Jadi yang error yang kontainer yang baru. Nah, ini sangat penting konsepnya untuk digunakan di dunia production. Saat ini, pertanyaan yang paling penting, bagaimana cara nge-backup kontainer yang ada hello.txt filenya? Coba kita ini lagi, kita klik lagi perintahnya. Nah, tuh. Secara grafis, ini yang telah terjadi di Docker Engine kita. Jadi Alpine ini dia dijalankan di beberapa kontainer. Hello World itu di satu kontainer aja. Kalau punya saya Hello World-nya dipakai 2 kontainer. The container in which kontainer yang kita di dalamnya kita bikin file hello.txt ini adalah sama dengan yang kita gunakan perintah pin ash kan itu tadi lo. Nah, ini pertama kita jalankan ini, kemudian setelah muncul command prompt-nya baru kita bikin file. Berarti yang ada ash-nya ini adalah yang berisi file hello.txt tadi ini ash. The container, okay. Which we can see, nah ini di bagian command ya, ada tandanya ash. The container ID number, nah ini adalah container ID, dia sifatnya unik. Jadi kalau punya orang ini contohnya ini, jadi ini mungkin bisa berbeda-beda tergantung Dockernya. Jadi kita akan mencoba menjalankan kontainer yang ada isinya ini tadi. Nah ini ya, berarti perintahnya yang ini, perintahnya sudo docker container start. Nah berarti kita akan menghidupkan kontainernya. Dia posisinya kan exit semua nih. Ini saya copy, paste. Oke, sudah dijalankan. Kalau yang di sini berarti ini ya, docker container start. Tuh, salah. Salah ya. Gimana cara mengkopinya? Klik kanan copy kali. Copy. Oh iya, oke. Nah, sudah jalan. Nah, tipsnya
sebenarnya kita, oh ya, kita nggak harus ngetik full karakternya ya. Jadi kita bisa ketikkan beberapa karakter depannya aja. Yang penting nggak ada yang sama, gitu katanya. Misalnya punya si din ini 30-30, nah kita boleh ketik 30-30 aja. Oh, oke. Nah, ini baru tahu ya. Untuk menjalankannya, ketik beberapa kontainer ID yang paling depan selama nggak ada yang sama. Misalnya OCAE, nah ini nggak ada yang sama ya. Nah, itu udah bisa jalan. Kalau kita tadi copy paste ya. Kemudian kita gunakan perintah docker container ls untuk melihat kontainer yang sedang berjalan. Nah, ini ada nih Wozniak. Sudo. Oke, kalau ini namanya Fishbowl Antonelli. Nah, perlu diperhatikan katanya bahwa kali ini ada yang muncul, ada yang jalan, ada yang running. Kita gunakan perintah sh kali ini sehingga we use SSL this time. Kita gunakan shell ash sehingga sini mana tadi? Dia nggak keluar kayak sebelumnya katanya. Jadi perintah ash menunggu diketikin ash menunggu sebuah perintah untuk diketikin ya. We can send a comment. Kita bisa kirim komen ke dalam kontainer menggunakan perintah exec. Jadi oke. Docker container exec. Nah, kita coba nih ffbc aja, ffbc ls. Oke, nah di sini ada file hello.txt-nya. Jadi kita mengirimkan perintah ls ke kontainer ffbc. Ini kita juga coba docker container exec ca2f. Oh, ada yang ketinggalan ls. Nah, kita hello.txt. Nah, ini 3030 ini adalah container ID-nya. Nah, sekarang kita mulai melihat perbedaan konsep yang penting antara kontainer dengan VM ya. Jadi ini sudah habis untuk yang bagian satu ini. Nanti di berikutnya kita akan belajar hal yang lebih kompleks lagi katanya. Nah, di sini ada terminologi. Terminologi itu istilah ya. Istilah-istilah yang penting kita pahami di dalam Docker. Jadi yang pertama adalah image. Image ini adalah file system atau konfigurasi dari sebuah aplikasi yang digunakan untuk membuat kontainer. Jadi untuk membuat sebuah kontainer itu perlu image. Kalau image-nya nggak ada, nggak bisa bikin kontainer ya. To find out more about Docker image, jalankan perintah docker image inspect. Oke, Alpin. Nah, jadi kalau kita ingin melihat daftarnya doang kan docker image ls ya. Nah, kalau kita pengen cari tahu lebih dalam tentang Alpin, bisa kita kasih perintah docker image inspect Alpin. Nah, waduh banyak sekali. Isinya seperti ini. Konfigurasinya
Kalau hello world, oh ini banyak juga sama. Pada contoh di atas, kita menggunakan perintah docker image pool untuk mendownload image Alpin. Nah, ketika perintah docker container run hello world, itu juga dia melakukan docker image pool, tapi behind the scene ya, jadi tanpa kita sadari. Kenapa dia mendownload? Karena di lokal nggak ada. Tapi ketika kita mungkin menjalankan docker container run hello world lagi, itu dia nggak download dari internet lagi karena sudah ada di lokal. Ini sudah ada. Kemudian kontainer adalah yang menjalankan instance dari sebuah docker image atau image-nya docker. Kontainer menjalankan aplikasi ya. Sebuah kontainer berisi aplikasi dan semua kebutuhan-kebutuhannya atau dependensinya. Dia berbagi kernel dengan kontainer lain, tapi dijalankan secara terpisah. Jadi kita bisa membuat sebuah kontainer menggunakan perintah docker run ya. Untuk melihat daftar docker yang ada bisa pakai perintah ini. Kemudian yang berikutnya docker daemon itu adalah background service atau service yang jalan di background yang mengatur pembuatan dan menjalankan serta distribusi kontainer docker. Oke. Docker container adalah command line tool. Nah, jadi ketika kita ketik docker image, nah itu kita sebagai docker client ya. Sehingga kita bisa berinteraksi dengan docker daemon. Docker daemon ini yang jalan di belakang. Ini untuk memberi perintah-perintahnya tadi. Kemudian docker hub adalah store atau tempat penyimpanan. Dia dianggap sebuah registry default dari Docker ya. Jadi seperti itu, mungkin itu saja yang bisa kita pelajari di kegiatan pertama mengenal Docker ini. Mudah-mudahan bisa dipahami.